Engkaulah pemilik hidup kami. Dan selayaknya lah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau sekali lagi Tuhan boleh memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih dan kami bersyukur ya Tuhan. Inilah kami, hidup kami. Hidup yang Engkau miliki ya Tuhan. Jadilah Engkau Tuhan dan Raja dalam seluruh kehidupan kami. Menguasai dan memimpin hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai setiap hati kami, agar kami dapat dimungkinkan untuk mengerti dan bahkan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berkenalah Engkau tetap memakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna, menjadi saluran berkat untuk setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama berada untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam beberapa minggu terakhir ini kita belajar di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Minggu-minggu pertama berkaitan dengan pelajaran di Galatia ini, jemaat di Galatia kita belajar tentang kehidupan yang dipimpin oleh kehidupan yang terus berjuang antara kedangian dan roh. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana kita menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita belajar tentang hidup oleh roh dan hidup yang dipimpin oleh roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur sekali kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita meresponi kehidupan ini untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingin bercerita sedikit. Ini ya. Saudara, beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 22-23 Oktober, saya mengikuti sebuah retret. Retret ini spesial banget karena hanya diikuti oleh 13 peserta. Dan di dalam retret itu kami peserta, kami juga panitia. Jadi sepakat pada waktu pertemuan, enggak usah pakai name tag ya, karena kita udah saling kenal begitu ya. Cuma 13 orang. Dan yang lebih syukur lagi di dalam retret ini kami dilayani oleh tim dari Singapura 5 orang. Jadi 13 dilayani 15 gitu ya. Ini spesial banget. Buat saya saudara, ketika mengikuti acara ini dan tiba di tempat, tanpa diduga dan tanpa disangka, tim dari Singapura itu membuatkan name tag buat kami peserta. Karena sebelumnya kami sudah dimintain namanya, begitu ya, umurnya, pekerjaannya dan sebagainya lah, gitu ya. Jadi ketika kami di bagian name tag, ini name tag saya. Ya. Dikatakan Eni sedang dalam perbaikan. Waktu saya gak keren sih memang ya. Kalau kita biasa ngadain acara-acara, name tag-nya kita bikin yang bagus-bagus gitu ya. Kalau bisa foto kita ada di situ gitu ya. Tapi ini enggak, name tag-nya Eni sedang dalam perbaikan. Saudara-saudara bisa temukan simbol ini di mana? Biasa temukan kita di mana? Hah? Di jalan. Di jalan yang di situ ada lubang, kemudian sedang diperbaikin, maka akan ditempel itu, gitu ya. Sedang dalam perbaikan. Nah, kalau kita lewat di jalan yang ada tempelan sedang dalam perbaikan, kira-kira kita bagaimana? Hati-hati bukan? Kita waspada bukan? Kita tidak mau terjerumus di situ bukan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, name tag ini bukan sekedar name tag buat saya. Itu sesuatu yang menggambarkan kehidupan saya secara pribadi. Kehidupan yang terus dan terus untuk diperbaiki. Entah sampai kapan. Sampai kapan kita harus menyandang name tag sedang dalam perbaikan.
Saya rasa sampai akhir hayat hidup kita, kita akan menyandang sedang dalam masa perbaikan. Mengapa? Karena sesungguhnya di dalam diri kita, hari lepas hari yang kita lewati, kita terus bergumul dan terus bergumul dengan hal-hal yang namanya kedagingan. Ini menjadi tema yang ada di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Hari demi hari kita bergumul dengan hal-hal kedagingan di dalam diri kita. Dan itu membutuhkan kewaspadaan, kesiapan untuk kita menjalani di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih mendiami tubuh yang fana ini, kita akan terus bergumul dengan kedagingan kita. Dan bagaimana kita bisa menang di sana? Paulus menasihati jemaat di Galatia untuk kita hidup dipimpin oleh Roh. Mari kita bersama-sama akan membaca bagian ini di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Kita akan baca mulai ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Satu bagian lagi yang akan kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Saudara, pergumulan ini terus mewarnai hidup kita. Selama kita masih mendiami tubuh kita ini, maka ketegangan-ketegangan dengan kedagingan akan terjadi di dalam diri kita. Untuk itu sikap waspada, hati-hati harus terus kita kenakan di dalam diri kita. Saya pernah berpikir, kalau seseorang yang sudah percaya Kristus, seseorang yang sudah mengenal Allah, dulu saya memiliki pemikiran bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang terlindung dari keinginan-keinginan daging. Orang-orang yang terlindung dari keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Dia ibarat seseorang yang tinggal di dalam sebuah balon yang melindungi dia. Yang tidak akan tersentuh oleh apapun. Baik kedagingan, baik juga hal-hal dosa-dosa yang ada. Saudara, saya menggambarkan orang-orang yang sudah di dalam Tuhan adalah orang-orang yang tidak mungkinlah berbuat dosa lagi. Nggak mungkinlah jatuh. Kalau ini sih nggak tinggal di dalam ini karena dia sedang main-main di air gitu ya saudara. Jadi buat saya berpikir, kalau orang yang sudah di dalam Kristus pastinya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi dong. Maka kadang-kadang ketika konsep itu melekat di dalam diri kita, kita menjadi orang-orang yang sangat tidak bisa menerima orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan. Lebih-lebih kalau itu kesalahan menyangkut diri kita, nyalah-nyalahin kita. Kita paling gak bisa terima. Kita merasa ilfil ketika melihat, orang Kristen kok sombong? Orang Kristen kok masih suka pilih-pilih teman? Orang Kristen kok pelit? Orang Kristen kok ini dan itu dan sebagainya. Saudara, karena di dalam pemikiran kita
menganggap bahwa diri kita orang-orang yang percaya masih pemikirannya sama dengan saya. Betul-betul kebal dan tidak akan tersentuh oleh dosa. Tapi kenyataannya tidak demikian. Balon-balon ini ditusuk sama Tuhan. Cus, cus. Kita hidup dalam realitas karena kita menghidupi tubuh. Sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Sama, kita masih tinggal di dalam tubuh. Dan ketika kita masih tinggal di dalam tubuh, tubuh ini punya kebutuhan. Kebutuhan yang pokok ya pastinya makan, minum, sandang, papan begitu ya. Itu harus dipenuhi. Kebutuhan tubuh kita pingin dihargai, pingin dicintai, pingin diterima. Itu kebutuhan. Saudara, dan perlu kita sadari bahwa kehidupan manusia ini tidak netral. Sehingga kalau hidup kita ini tidak netral, kalau kita tidak serahkan kepada Allah, maka kedagingan yang akan menguasai hidup kita. Kedagingan yang akan mengontrol dan mengendalikan diri kita ketika kita tidak menyerahkannya itu kepada Tuhan. Maka Paulus kepada jemaat di Galatia, dia menasihatkan hal yang sangat penting untuk ingat bahwa kedagingan itu hanya mampu dikalahkan, dilawan ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan roh. Selama kita masih hidup dan mendiami daging ini, kita harus memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Makan itu kebutuhan yang penting. Tapi kalau makan berlebihan, kalau sedikit makan kita harus dikurangi untuk orang lain dan kita mulai merasa resah, gundah gulana, hati-hati. Itu kedagingan sudah berbicara di situ. Rasa nyaman itu memang kebutuhan kita. Tapi kalau kita mulai terusik, kita marah-marah, kita jengkel karena sedikit kenyamanan kita terganggu. Atau mungkin taruhlah pada pagi hari ini layar LCD di sana mati karena semalam tersambar petir. Jadi di sana gak nyala Bapak Ibu. Biasanya hari Minggu nyaman singer, song liruah nyanyi ya. Sekarang harus pakai lagu di sini gitu ya. Sedikit terganggu. Yang biasanya nyaman kalau itu mulai merasa kita mengurangi semangat kita. Tapi puji Tuhan pagi hari ini semua singers kita semangat memuji Tuhan. Hati-hati. Kebutuhan dalam tubuh kita memang harus dipenuhi. Tetapi kalau diri kita tidak kita serahkan kepada Tuhan, dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, maka kedagingan yang akan menguasai kita. Saudara berbicara tentang masalah kedagingan dan kehidupan dipimpin oleh roh atau kedagingan berlawanan dengan keinginan roh, itu menjadi pergumulan kita. Bahkan pergumulan jemaat di Galatia. Sampai saat ini itu menjadi pergumulan kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menang. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan kedagingan yang ada di dalam diri kita. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, kalau saudara baca, di pasal yang pertama Paulus sebetulnya surat yang sangat marah sekali. Di pasal-pasal pertama, pasal yang ketiga Paulus kata, aku sangat heran. Kenapa kamu cepat berubah? Kenapa kamu cepat beralih kepada Injil palsu dan meninggalkan Injil yang benar? Pasal yang ketiga, Paulus dengan keras juga berkata, hei, betapa bodohnya kamu orang Galatia. Jadi apa yang diikuti oleh jemaat Galatia pada waktu itu sehingga dia membuat Paulus marah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Galatia mulai terhasut
dan menggeser Injil yang benar itu dengan Injil palsu. Injil yang palsu adalah Injil yang menganggap remeh anugerah keselamatan di dalam Kristus. Injil yang menganggap bahwa pengorbanan Kristus belumlah cukup untuk mendapatkan keselamatan. Injil yang palsu adalah Injil yang tidak menghargai kemerdekaan yang Allah berikan di dalam Kristus. Injil yang palsu adalah Injil yang masih menambahkan ini dan itu untuk dapat mendapatkan keselamatan. Dan itu bukan Injil yang benar. Karena seperti pujian yang sudah kita nyanyikan, segala sesuatu di dalam kayu salib Allah kerjakan dengan tuntas buat kita. Tapi jemaat di Galatia mulai menggeser. Bahkan Injil yang palsu yang mereka yakini adalah Injil yang mementingkan kepentingan pribadi. Fokus utama mereka mengikut dan mengiring Tuhan bukan lagi kepada Kristus, tapi kepada diri sendiri. Dan ketika fokus hidup kita kepada kepentingan diri, maka kedagingan yang akan jauh menguasai hidup kita. Disinilah manusia kembali diperhamba oleh hukum Taurat. Saudara masih ingat khotbahnya Koteling 4 minggu yang lalu? Tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, jemaat Galatia lebih memilih membuang iman Injil yang benar dengan kembali memperhamba dirinya. Karena dia menganggap bahwa keselamatan di dalam Kristus itu masih kurang. Harus melakukan hukum ini, melakukan hukum itu. Mempertahankan hukum ini, mempertahankan hukum itu. Sehingga kembali manusia diperbudak oleh hukum Taurat yang tidak memerdekakan. Disinilah manusia berjuang sendiri melawan kedagingan-kedagingan yang begitu banyak dan begitu berbagai macam jenis di dalam kehidupan ini. Manusia berjuang sendiri untuk melawan kedagingan-kedagingan tersebut. Dan sudah pasti kalau kita melawan kedagingan kita dengan kekuatan kita sendiri, kita akan mengalami kalah, dan kalah. Maka saudara di dalam pasal yang kelima yang kita baca tadi, Paulus menegaskan kembali bahwa mengingatkan keselamatan kita adalah karya Allah di dalam Kristus. Allah yang telah menyelamatkan dan Allah lah yang memerdekakan. Itu bukan usaha manusia. Paulus menegaskan bahwa kemerdekaan, keselamatan itu adalah karya Allah yang murni dia kerjakan. Dan kita tidak berbuat apa-apa untuk hal itu. Paulus di sini juga menegaskan sebuah identitas baru bagi orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Yakni bahwa orang-orang percaya adalah milik Allah. Orang-orang percaya adalah anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali oleh Roh. Mereka bukan lagi hamba dosa, tapi orang-orang merdeka yang dirancang oleh Tuhan di dalam kehidupannya untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita diperhamba oleh dosa, maka kita akan berkutak-kutik dengan hal itu. Tapi di dalam Kristus itu sudah selesaikan, sudah selesai soal itu. Sekarang kamu yang sudah kuselesaikan, yang kumerdekakan, isi hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemerdekaan yang memberikan kita kebebasan untuk kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Orientasi hidup kita bukan lagi berkutak-kutik tentang dosa, tapi orientasi kita bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan. Karena saya adalah orang-orang merdeka yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang identitas ini suatu hal yang sangat penting. Kadang-kadang kita tidak menyadari
Bahwa sesungguhnya identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah satu hal yang harus kita jaga baik-baik. Kalau kita ingat dan kita baca kisah Tuhan Yesus ketika sebelum dia melayani segala pekerjaannya di muka bumi ini. Pertama kali Tuhan Yesus dibaptis dan disitulah identitas dirinya dinyatakan. Ketika Kristus dibaptis, kemudian ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan setelah Tuhan Yesus dibaptis, firman Tuhan mencatat, lalu Roh membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa di sana, saudara? Untuk dicobai. Roh membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Dan apa hasilnya ketika Tuhan Yesus di padang gurun? Kemenangan atau kekalahan? Kemenangan. Mengapa Tuhan menang? Mengapa Tuhan menang? Ya jelaslah dia Tuhan. Tidak sesimpel itu, saudara. Kristus menang karena dia sadar siapa dirinya. Dia tahu identitas dirinya yang tidak bisa dipermainkan oleh apapun dan oleh siapapun. Bahkan dia tidak bisa dipermainkan dengan kebutuhan yang ada di dalam dirinya sekalipun. Karena dia tahu siapa dirinya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dimerdekakan, harusnya kita matikan dulu handphonenya. Kalau kita sadar siapa diri kita, maka kita tidak boleh sembrono. Kita tidak bisa dipermainkan oleh apapun dan siapapun di dalam diri kita. Tuhan Yesus juga mengalami cobaan yang sama dengan kita, saudara. Ketika dia di padang gurun, 3 hal yang dihadapi. Dirinya sendiri, kebutuhan dirinya, sebagai manusia yang mendiami tubuh, kuasa-kuasa iblis yang ada yang menggoda dia, kemudian kehidupan dunia yang dia tawarkan. Dirinya apa? Tuhan Yesus pada waktu itu ngalamin apa? Lapar. Itu kebutuhan tubuh, lapar. Tapi bukan berarti karena dia saking laparnya jadi mau aja merubah batu jadi roti. Tidak. Tuhan tahu siapa dirinya. Dia juga tahu iblis yang menggoda dan menawarkan banyak hal. Dia tahu posisinya. Dia tahu siapa dia. Sehingga dia katakan dengan tegas, "Enyalah iblis. Seharusnya engkaulah yang menyembah Tuhan Allahmu." Saudara, identitas diri kita itu penting. Harus kita sadari. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, dimenangkan, dimerdekakan oleh Allah. Dan jangan kita diombang-ambingkan oleh apapun dan siapapun di situ. Dalam pasalnya yang kelima, Paulus menegaskan kembali hal ini kepada jemaat di Galatia. Untuk ingat, kamu adalah jemaat yang sudah dimerdekakan. Kamu adalah jemaat yang sudah dimenangkan. Maka hendaklah kamu hidup di dalam pimpinan Roh. Seseorang yang sadar siapa dirinya, dengan jelas dia akan mengatur step demi step langkahnya dengan tepat. Tapi seseorang yang tidak mengenal dirinya, dia akan kelimpungan dan akan mencari siapa saya, siapa diri saya. Dan berbagai macam cara kita akan cari. Dan Paulus kasih tahu kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang-orang yang sudah diberikan kemenangan. Maka sepatutnya lah kita mengisi kemerdekaan itu untuk memuliakan Tuhan. Maka di sini kerelaan untuk dipimpin oleh Roh itu menjadi sebuah kerinduan yang harus dimiliki
oleh setiap anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Yang menjadi pertanyaan kita dan pergumulan kita saat ini. Bagaimana sih supaya saya bisa dipimpin oleh Roh? Apa sih indikasinya kalau kita dipimpin oleh Roh? Hidup dipimpin oleh Roh itu bukan serta-merta kita bisa dapatkan, terus kita menjadi orang yang ceteng, dipimpin oleh Roh. Atau kita menjadi orang yang langsung berpenampilan beda, wah sudah dipimpin oleh Roh, penampilan kita beda. Tidak. Orang yang dipimpin oleh Roh bukan berarti orang yang memiliki penampakan-penampakan tertentu secara fisik atau secara mistis. Oh, orang yang dipimpin Roh itu bisa berbahasa roh. Oh, orang yang dipimpin Roh adalah orang-orang yang bisa mengerti hal-hal yang ngeroh. Tidak, saudara. Itu bukan indikasi bahwa seseorang dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh adalah sebuah perjuangan yang terus dan terus kita gumuli. Terus dan terus kita kerjakan. Kenapa? Karena di dalam diri kita akan selalu ada ketegangan-ketegangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Maka itu kita harus terus berjuang di dalamnya. Orang yang dipimpin oleh Roh bukanlah serta-merta orang itu akan terus menjadi pemenang. Karena sesungguhnya orang yang dipimpin oleh Roh bukan berarti Allah sedang memainkan bidak catur di dalam dirinya. Saya pernah berpikir dalam diri saya bahwa kalau orang dipimpin oleh Roh itu orang yang mau jalan kemana aja dipimpin oleh Roh lah. Mau ke sana, oh ya saya ke sana karena dipimpin oleh Roh. Oh ya saya mau pilih makanan dipimpin oleh Roh, mau pilih baju dipimpin oleh Roh. Bukan. Karena dipimpin oleh Roh bukan berarti bahwa Allah itu sedang memegang bidak catur yang dua langkah ke sana, 2 langkah ke kiri, belok kiri, belok kanan. Tidak, saudara. Dipimpin oleh Roh itu memiliki arti yang sangat penting. Saya sampai kelupaan ini. Ya, uluk ini kedagingan yang dalam diri kita yang kadang-kadang muncul menguasai kita. Ya, hidup oleh Roh akan menyalibkan kedagingan. Hidup dipimpin oleh Roh itu berarti apa? Hidup yang berjalan seirama. Hidup yang berjalan seirama dengan kehendak Tuhan. Itu baru namanya dipimpin oleh Roh. Bahkan saya baca-baca dalam bahasa Yunani, tidak saya tulis. Dipimpin oleh Roh itu seperti orang yang sedang baris bersama-sama, berjejer, baris bersama-sama dan jalan sama-sama seirama. Itu dipimpin oleh Roh. Nah, ketika irama, ritme itu disamakan, baru itulah namanya dipimpin oleh Roh. Nah, kalau ada irama ritme yang tidak sama, kira-kira irama ritme siapa, saudara? Iramanya Tuhan atau iramanya kita? Irama kita. Tuhan tidak pernah akan menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak kita. Tapi kitalah yang harus menyesuaikan, menyelaraskan keinginan dan kehendak kita itu selaras dengan Tuhan. Itu baru namanya dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh adalah satu upaya perjuangan kita untuk kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Dan dipimpin oleh Roh itu bukan inisiatif muncul dari Allah seharusnya. Tapi itu harus muncul dari diri kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan.
Kerinduan, keinginan untuk selaras dengan kehendak Tuhan itu harus muncul dari kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sebagai orang-orang yang sudah diberi kemenangan, itu harus memiliki kerinduan. Saya harus selaras dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses kita menyelaraskan, dalam proses kita mensinkronkan irama kita dengan Tuhan, pastinya ada hal-hal yang harus dikerat dalam diri kita. Ada hal yang harus dipotong dalam diri kita. Ada hal yang harus dibuang dalam diri kita. Ada hal yang harus dicangkul dalam diri kita. Ada hal yang harus ditutup dalam diri kita. Maka tidak salah nemtek yang saya dapatkan ketika saya mengikuti retreat dalam masa perbaikan. Karena itu akan terus dikerjakan Allah di dalam diri kita bersama-sama dengan keinginan kita. Dipimpin oleh Roh itu harus muncul dari kerinduan kita sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena hanya dipimpin oleh Roh itulah kita akan mampu mengontrol diri kita sehingga kedagingan-kedagingan dalam diri kita itu tidak menguasai kita. Tapi ketika kita tidak menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, maka kedagingan yang akan lebih menguasai hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh adalah hidup yang membutuhkan kerelaan hati untuk dibentuk. Kalau kita tidak memiliki kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan, maka langkah seirama senada dengan Tuhan tidak akan pernah tercipta. Tidak akan tercipta sebuah harmonisasi yang indah dan bagus dalam irama musik kehidupan kita kalau kita tidak rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh adalah hidup yang dengan aktif dan penuh keberanian menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dari semua segi hidup kita. Apa saja segi dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak muda punya banyak ambisi, punya banyak keinginan, punya banyak hasrat. Mari kita selaraskan semuanya itu dengan kehendak Tuhan. Semua area di dalam diri kita, dalam hidup kita. Saudara, ketika saya mengikuti retreat ini juga, ada sebuah doa yang harus saya baca. Doa itu begitu detil, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dari keuangan kita, dari keinginan kita, dari hasrat kita, dari kehidupan seksualitas kita, dari kehidupan sosial kita. Semua mau enggak diselaraskan dengan kehendak Tuhan? Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, kita harus selaraskan itu. Semua area hidup kita, semua segi dalam hidup kita harus selaras, senada, seirama dengan kehendak Tuhan. Itu tidak mudah, saudara. Butuh kerelaan hati dibentuk oleh Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh adalah sebuah penyerahan secara total. Seluruh kehidupan kita. Menyangkut pikiran kita, hasrat-hasrat kita tersembunyi, keinginan-keinginan kita, semua secara total kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Saya punya pengalaman ketika saya mengajar anak-anak saya kelas 1 SD. Ketika dia belum bisa menulis. Biasa di sekolah dia harus salin agenda yang harus dia bawa pulang
untuk orang tua bisa baca dan tahu apa PR-nya, ada masalah apa, ada apa begitu ya. Biasanya menulis agenda adalah jam-jam terakhir sebelum pulang. Nah, ketika kami mau pulang, saya catatkan agenda itu di papan tulis dengan tulisan tegak bersambung. Nah, anak-anak ini sudah mengalami kesulitan kalau nulis tegak bersambung. Ya, nggak tahu saudara-saudara sini masih biasa nulis tegak bersambung? Biasanya yang sudah agak ke atas ya, tulisan tegak bersambung. Sekarang jarang sekali tulisan tegak bersambung. Nah, anak kelas 1 SD ini harus belajar tulisan tegak bersambung. Dia belum bisa menulis. Semua temannya selesai yang sudah bisa menulis, si anak ini belum selesai. Dan dia teriak, "Miss, gak bisa. Miss, belum selesai." Saya deketin, saudara. Dan memang betul, dia belum menulis. Bukunya beberapa kali dihapus. Dan akhirnya saya bilang sama dia, "Oke, pegang pensilmu ya." Dia pegang, "Nanti Miss pegang tanganmu, ikutin saja. Ikutin gerakan tangan Miss." Ya, saya pegang tangannya, saya mulai menulis. Tapi ketika saya mulai menulis, saya mengalami kesulitan, saudara. Anak ini tangannya begitu kaku. Tidak mau mengikuti irama gerak saya. Saya bilang, coba. Ikutin aja, ikutin Miss aja. Dia ikut lagi. Gak bisa, saudara. Hasil tulisannya apa? Walaupun saya tulisan tegak bersambung lumayan bagus, tapi hasilnya tetap acak-acakan. Kenapa, saudara? Karena ketika saya tuntun anak ini untuk menulis, dia juga punya keinginan dan kehendak untuk menulis. Dan kehendak keinginannya dia tidak selaras dengan kehendak dan keinginan saya. Maka di situ jadi bentrok, susah. Tidak ada hasil yang bagus. Demikian dalam hidup kita. Ketika kita mau dan rindu dipimpin oleh Roh, mari serahkan seluruh hidup kita secara total pada Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita seringkali beberapa bagian saja kita serahkan sama Tuhan. Yang lain kita keep sendiri. Kita ngerasa kita mampu. Untuk hal ini, untuk masalah duit, oh Tuhan nanti deh saya belum bisa serahkan sama Tuhan. Untuk masalah perpuluhan nanti dulu deh Tuhan. Untuk masalah kehidupan seksualitas, aduh Tuhan jangan dulu deh. Gue masih bisa menikmati ini. Belum diserahkan sama Tuhan. Banyak hal-hal dalam hidup kita belum secara total kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh adalah hidup yang mau menyelaraskan diri kita secara total kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak total hasilnya akan acak-acakan. Hidup dipimpin oleh Roh adalah sebuah respon yang positif sebagai anak-anak Allah yang telah dimerdekakan. Jadi sesungguhnya kerinduan untuk dipimpin oleh Roh ini bukan inisiatif Allah. Itu harus muncul dari kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, harus memiliki kerinduan. Hidup saya kan untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya harus dipimpin oleh Tuhan. Saya harus menyelaraskan hidup saya dengan kehendak Tuhan. Itu harus muncul sebagai respon yang positif dari karya yang telah Allah kerjakan buat saudara dan saya. Kalau dalam hati kita tidak pernah memiliki kerinduan menyelaraskan diri kita dengan Tuhan, selamanya kita akan terus mengalami kegagalan dan kegagalan, menghadapi kedagingan yang ada karena kita masih tinggal dan hidup dalam tubuh daging ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita memberikan keleluasaan untuk hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Di semua area, di semua bagian hidup kita.
Bagian apa yang saat ini paling sulit untuk kita serahkan pada Tuhan? Kita bergumul pada Tuhan. Berikut ini adalah klip yang akan kita lihat bersama. Sebuah klip yang menggambarkan kesulitan kita untuk kita menyerahkan total pada Tuhan hidup kita. Kadang-kadang kita serahkan, tapi kadang-kadang kita tarik kembali. Kita merasa kita butuh itu. Nah, ini kita. Tells of the story I have with you, my Lord. I want the world to know God of mine forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice.
Saudara, ini gambaran hidup kita. Allah adalah Allah yang tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah yang mau menopang dan membantu kita. Ketika kita memiliki kerinduan untuk kita menyelaraskan hidup kita dengan Allah. Mari saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian tadi yang sudah kita naikkan. With all I am. Hidup kita adalah milik Tuhan. Yang telah Allah merdekakan. Yang telah Allah berikan kemenangan. Mari kita serahkan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Allah yang begitu mengasihi kita. To your heart, I will meet you with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Tuhan, aku percaya kepadamu. Jesus, I belong. Aku adalah milikmu. To you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. I'll walk with you wherever you go. Tuhan, aku mau belajar untuk turut berjalan bersamamu. Walaupun melewati suka dan duka, aku mau tetap percaya kepada-Mu, Bapa. And all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I see, the reason that I see. With all I am. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Engkau yang memiliki kehidupan kami. Engkau yang memerdekakan kami. Biarlah kami memiliki kehidupan yang mau Engkau bentuk selaras dengan kehendak-Mu di seluruh area hidup kami, Tuhan. Pimpin kami untuk kami dapat menyelaraskan semuanya ini dengan kehendak-Mu. Karena tanpa pertolongan-Mu dan bimbingan-Mu, Tuhan, sungguh kami akan menjadi manusia-manusia yang terus gagal, dan gagal. Kami rindu hidup kami dapat memuliakan nama-Mu, membesarkan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami siang hari ini untuk kami menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu. Kami sadari itu bukan suatu hal yang mudah di dalam hidup kami, Tuhan. Namun kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang menerima kami apa adanya, Tuhan yang siap menopang kami. Ya Tuhan, kami mau hidup selaras dengan kehendak-Mu. Pimpin dan sertai setiap kami, Tuhan.
Dalam segala hal pergumulan hidup kami, Tuhan tolong kami, agar sungguh kami dapat memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hidup yang Kau percayakan kepada kami bisa memberikan hidup dan diri kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.